Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengaji kitab Bulughul Maram dengan nomor hadis 113, Shahifah atau halaman 112. Pada kitab syarah yaitu Ibanatul Ahkam juz 1 hadis nomor 91 dengan Shahifah atau halaman 126. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbasin, ruya diriwayatake apa hadis Ani bin Abbasin sange Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhuma maring Abbas lan Ibnu Abbas. Ana nabiya satane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sa'ala iku tangklet sapa kanjeng Nabi, tangklet iku takok ahla Quba'ah ing penduduk Quba. Faqala mongko njur ngendika sapa kanjeng Nabi, innallaha satamne Gusti Allah iku yusni iku ngalem sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh. Faqalu mongko njur ngucap sapa ahlu Quba, inna sak temene ingsun, sak temene kita, inna sak temene kita, natabiu iku anut sapa kita al hijarata ing watu bil mai kelawan banyu kelawan toya. Rawa sampun ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bazzaru sapa Imam Bazzar bisa natin kelawan sanad dhaifin kang apes. Wa asluhu utai asal hadis iku fi Abi Dawud iku tetep ing dalam Abi Dawud. Wa sahahalan mulan sahih ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah sapa Imam Ibnu Khuzaimah min hadis Abi Hurairah saking hadis Abi Hurairah biduni dzikril hijarati kelawan tanpa nutur lafal al hijarah yaitu watu. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada penduduk Quba. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memuji kepada kamu semua penduduk Quba. Kemudian mereka yaitu penduduk Quba kemudian berkata, kami semua ini adalah orang yang mengikuti yaitu menyertai atau ketika beristinja, ketika membersihkan kotoran buang air besar, kami yaitu di samping menggunakan batu juga kami gunakan setelah batu yaitu menggunakan air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dengan sanad yang dhaif atau lemah, dan asal mulanya hadis ini adalah pada hadis milik Imam Abi Dawud yaitu di kitab Sunan Abi Dawud. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah yang sumbernya dari hadis Abi Hurairah, di mana pada hadis Abu Hurairah itu tanpa ada menyebutkan yaitu tanpa ada al-hijarah. Jadi pada hadis Abu Hurairah itu hadisnya adalah inna nattabi'u bil ma'i, tidak ada lafal hijarah atau batu. Kemudian pada pemahaman hadis al-ma'na al-ijmali, makna secara universal, dinul islami aqdanu dinin fil muhafadhati ala nadhafati wan nidhami wal adab. Agama Islam itu adalah agama yang paling bersih, agama yang paling bersih dalam menjaga atau melestarikan atau menjaga untuk selalu menjaga kebersihan, kemudian sistem atau aturan dan tata cara dalam beragama. Waqad nadaba ilal istijmari bil ahjari izalatan li ainin najasyati
summa khassa ala tibai dalika bil ma'i izalatan li asariha. Kemudian agama Islam lewat sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mensunatkan untuk kita semua itu istijmar, yaitu cewek atau membersihkan dari buang air besar dengan menggunakan batu-batu supaya yaitu najis yang ada pada badan kita setelah buang air besar ini supaya hilang najisnya. Kemudian tidak hanya itu, agama juga mendorong setelah yaitu membersihkan buang air besar dibersihkan dengan batu, juga yaitu agama mendorong untuk menggunakan air supaya bekas-bekas yang ada pada badan kita ketika buang air besar itu supaya hilang semua dengan menggunakan air. Wa madakhaman wadoba ala dalika faqanal jam'u bainal ma'i wal hajari fi ghayatil hikmati izalatan lil aini wal asari. Maka dalam rangka untuk menghilangkan najis yang ada dan bekas najis yang ada pada badan kita ketika kita yaitu membuang air besar, maka seseorang itu supaya menggunakan di antara air dan batu. Kalau sudah batu belum bisa hilang, berarti juga harus menggunakan air. Kalau menggunakan air sudah bisa hilang, berarti tidak usah menggunakan batu. Kemudian fikul hadis, pemahaman hadis. Masyru'atul istinja'i bil ma'i wa kaunuhu afdalu minal hijarati lima fi min kamali tadhhiri was sana'i ala fa'ilihi. Jadi menggunakan buang air besar dengan menggunakan air itu lebih sempurna, lebih utama dalam rangka untuk menyempurnakan bersuci ya, dan dalam rangka untuk supaya orang yang buang air besar ini supaya najisnya betul-betul bisa sempurna hilang dengan meistinja paper, yaitu dengan istinja dengan menggunakan air itu lebih utama daripada menggunakan batu, karena menggunakan batu itu di samping juga sakit di badan ya. Ini nanti juga ketika buang air besar menggunakan batu itu berarti najisnya belum bisa hilang. Afdhaliyatul jam'i fil istinja'i bainal ma'i wal hajar, yaitu di dalam istinja atau buang air besar itu bisa juga diutamakan mengumpulkan di antara air dan batu. Jadi batu dulu kemudian dibasuh dengan air, atau sebaliknya air dulu kemudian menggunakan batu. Tapi kalau air dulu menggunakan batu, berarti kalau batunya najis malah jadi najis lagi. Jadi menggunakannya adalah batu, kemudian digunakan setelah itu adalah air. Tetapi kalau memang sudah ada air, tidak usah menggunakan batu saja, supaya langsung bisa sempurna tanpa menggunakan batu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis itu pada hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita semua ini memang harus hikmahnya harus bisa, yaitu bisa terbiasa, yaitu hidup bersih. Kita terbiasa hidup bersih. Terus bagaimana dengan adanya hadis ini? Hadis yang berkaitan dengan penggunaan yaitu dengan menggunakan air atau batu. Asalnya hadis sebagai berikut ini pada kitab syarah halaman 127. Wa asluhu fi Abi Dawud
Waladu an Abi Hurairah an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala nuzilat hadhil ayatu fi ahli Quba fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu qala kanu yastanjuna bil ma'i wa nuzilat fihi hadhil ayata wa nuzilat hadhil ayah nazala biha Jibril min indillah. Jadi asal pada hadis ini adalah hadis yang dimiliki Imam Abu Dawud yang sumbernya hadis dari Imam Abu Dawud itu sumbernya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, ayat ini yaitu ayat fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu adalah ayat yang diturunkan kepada penduduk Kuba di dalam Masjid Kuba fihi di dalam Masjid Kuba yaitu pada surat At-Taubah ayat 108 fihi rijalu yuhibbuna ayyatataharu. Surat At-Taubah ayat 108. Fihi di dalam Masjid Kuba rijalun ada beberapa laki-laki yuhibbuna mereka senang. Laki-laki itu mereka senang ayyatataharu. Mereka senang untuk bersuci. Qala kanu yastanjuna bil ma'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mereka semua yaitu penduduk Kuba, yaitu ahli Kuba, mereka semua istinja atau membersihkan buang air besar dengan menggunakan air. Kemudian turunlah ayat ini. Fihi rijalu yuhibbuna ayyatataharu. Nuzilat hadil ayat nazala bi Jibril min indillah. Ayat ini yaitu ayat pada surat At-Taubah ayat 108 itu adalah diturunkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun di Masjid Kuba yaitu penduduk di Masjid Kuba ketika penduduk Kuba pada bersuci, yang dimana Jibril turun itu adalah dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja hatta ata Masjid Kuba fa shalla fihi rak'ataini kana lahu ka'adli umratin. Siapa yang keluar sehingga dia itu kemudian dia mendatangi Masjid Kuba, yaitu masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Masjid Kuba. Siapa yang datang kemudian ia mendatangi Masjid Kuba, kemudian ia sholat di Masjid Kuba tersebut dengan 2 rakaat, maka ia yang mendatangi Masjid Kuba yang didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia sholat 2 rakaat sholat sunat, maka pahalanya adalah seperti ibadah umroh. Masjid Kuba itu posisinya di mana? Kuba qaryatun ala salasati amyalin minal madinati. Yaitu Kuba itu adalah suatu desa yang jaraknya adalah 3 mil dari kota Madinah. 3 mil dari kota Madinah. Jadi memang cukup jauh dari kota Madinah. Masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi Masjid Kuba wa fihi rijalun fi Masjid Kuba wa al masjidul ladzi usisa ala taqwa yauma qadami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bil Madinati wa shalla fihi. Jadi ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Rasulullah datang di kota Madinah dan kemudian Rasulullah sholat di masjid tersebut, yaitu Masjid Kuba, masjid yang didasarkan atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang di kota Madinah. Namanya Masjid Kuba. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya masyara ansori, innallaha qad asna alaikum fit tahuri, fama tuhurukum. Qalu natawaddau lis sholati wa natasilu minal janabati wa nastanji bil ma'i. Qala huwa dzakum fa alaikumuhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai penduduk Ansor, golongan-golongan pemuda Ansor, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaitu memuji kepada kamu semua di dalam bersuci kamu. Kemudian apa yang kamu gunakan?
apa yang untuk apa bersuci yang kamu lakukan itu? Kemudian mereka berkata, penduduk Ansor, yaitu Ma'syarul Ansor, golongan-golongan Ansor berkata, kita semua hai Rasulullah, kita semua berwudu untuk melaksanakan sholat, dan kita semua mandi dari mandi janabat, dan kita semua yaitu istinja, yaitu membersihkan dari buang air besar dengan air. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, huwa dzakukum fa'alaikumuhu. Maka yang itulah yang selalu memang harus kamu kerjakan. Seperti itulah yang memang yang kamu kerjakan, yaitu wudu, yaitu untuk sholat, kemudian untuk air untuk mandi janabat, kemudian untuk air untuk membuang air besar. Itulah memang yang telah kamu kerjakan, sehingga kamu termasuk orang, hai penduduk Ansor, kamu termasuk orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian untuk mengaji pada kesempatan ini, yaitu mengaji kitab, yaitu kitab Bulughul Maram dengan disertai syarahnya, yaitu kitab Ibanatul Ahkam pada hadis nomor 113, yaitu kita semua dengan mengaji pada kesempatan ini kita simpulkan bahwa agama Islam adalah agama yang selalu mendorong, yaitu agama yang suci, agama yang paling suci, yang mendorong untuk yaitu menjaga atau melestarikan atau menjaga kebersihan dalam kehidupan kita, kebersih badan, bersih pakaian, bersih ketika kita ibadah, bersih dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semua kalau dalam keadaan bersih, yaitu tidak najis, kita semua dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman, dengan tenang, dan ibadah yang dalam keadaan bersih adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.